Shalom semuanya. Sesungguhnya ada satu penghalang utama yang menghambat kita dari kesuksesan sejati, yakni cara berpikir yang salah. Maka di video ini kita akan mengetahui cara berpikir ilahi dari kitab Amsal yang dapat memperbarui pikiran kita secara langsung. Haleluya, amin. Fondasi berpikir, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Amsal 3:5-6 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini adalah dasar dari cara berpikir ilahi, yakni dari lubuk hati yang terdalam, kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan juga kepada kasih karunia-Nya. Kenyataannya, kita hidup di tengah dunia yang sangat mengedepankan keangkuhan dan kepentingan pribadi. Agar Anda dapat mengaminkan hal ini, coba bayangkan dulu sejenak orang-orang yang pernah menyakiti hati Anda. Pasti Anda akan merasakan keangkuhan dan keegoisan terpancar dari orang itu. Akan tetapi, firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengambil jalan yang berbeda total dari cara dunia ini, yaitu kerendahan hati dan iman percaya. Jadi setiap saat, setiap waktu, ingatkan diri kita sendiri bahwa diri saya ini hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Oleh karena darah Yesus, Tuhan sudah berjanji akan mengasihi saya dengan tanpa syarat apapun. Mengetahui fakta bahwa pikiran manusia itu terbatas, maka saya akan lebih lagi mau merenungkan Alkitab demi bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan yang dapat membimbing langkah saya ke depan. Dan lain-lain. Yang intinya, kita tidak lagi serupa dengan dunia, yakni menjalani hidup dengan pikiran yang tertuju pada diri sendiri, melainkan hidup fokus kepada Tuhan. Ini bukan berarti meniadakan usaha kita sebagai manusia, melainkan kita menyelaraskan segala tindakan kita dengan apa kata Tuhan. Karena dengan demikianlah kita dapat mengalami kedamaian dan keberhasilan hidup, khususnya dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kenyataannya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin saat ini Anda sedang dihantam badai masalah dan orang-orang di sekitar Anda pun sedang panik. Namun, apa kata firman Tuhan kepada Anda? Jawabannya adalah bahwa Anda di ujung pasti akan selamat. Mungkin perlu menderita sesaat, tetapi inilah momen untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan percaya, kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang memberi pertolongan. Hidup memang penuh lika-liku karena ada iblis yang ingin menekan pertumbuhan rohani kita. Maka sering kita alami bahwa masalah hidup datang silih berganti. Akan tetapi, ingat selalu untuk terus mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena pikiran manusia yang terbatas selalu menghasilkan kekhawatiran atau kepanikan. Akuilah Tuhan dalam segala perbuatan kita, yakni dengan selalu bertindak untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dipastikan tangan Tuhan sendiri akan meluruskan jalan kita, membuat masalah hidup makin lama semakin sedikit yang datang, hingga kita sampai pada situasi di mana benar-benar tidak ada masalah lagi, bahkan air mata sekalipun, yaitu sampai di rumah Bapa. Haleluya, amin. Ketahanan berpikir, sungguh-sungguh menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari zaman dulu sampai sekarang, cara iblis menghambat manusia selalu sama, yakni dimulai dengan mengusik hati seseorang. Lalu dari hati menuju pikiran, dari pikiranlah lahir sebuah tindakan, dan dari tindakan itu akhirnya tubuh bisa menjadi rusak. Sebagai contoh, bayangkan ketika iblis membisikkan godaan rasa bosan dalam hati seorang istri. Dari rasa bosan itu muncul pikiran negatif terhadap suaminya dan mulai tertarik dengan pria lain. Dari pikiran seperti itulah lahir tindakan selingkuh, dan akhirnya dari selingkuh itu muncul berbagai masalah yang dapat mengancam keselamatan tubuh. Entah jadi pecandu zat adiktif karena ingin lari dari masalah, atau sebab lainnya.
Di Alkitab sendiri, ada Yudas Iskariot yang berawal dari hatinya berubah menjadi tamak. Kemudian muncullah pikiran cinta akan uang yang melahirkan tindakan korupsi, bahkan sampai menjual Yesus. Dan kita tahu akhirnya tubuh Yudas berakhir menggenaskan. Dan contoh-contoh lainnya yang dapat dengan mudah kita bayangkan. Sejatinya, hati adalah pusat dari pikiran yang membentuk tindakan kita. Jika hati kita dipenuhi dengan berbagai macam emosi negatif, maka kita tidak akan mampu berpikir jernih dan tindakan kita pun menjadi salah. Dari hati yang jahatlah timbul segala perbuatan jahat yang ternyata merugikan diri sendiri di akhir. Dengan demikian, sekarang kita telah mendapat kesimpulan bahwa menjaga kemurnian hati adalah hal yang harus selalu kita lakukan demi kita dapat berpikir jernih. Dan dipastikan dari pikiran yang jernih inilah diri kita akan melakukan berbagai macam tindakan yang membawa keberhasilan, yang memuliakan nama Tuhan. Terlebih, menjaga hati itu bisa diibaratkan dengan membangun ketahanan berpikir. Semakin kita dapat menjaga hati kita, akan semakin kokoh pula pikiran kita, membuat kita mampu bertahan dalam situasi sulit, lihai menghadapi perubahan maupun ketidakpastian apapun, serta tetap tenang dan menjadi berkat bagi banyak orang meskipun situasi sedang krisis. Sekarang cara tercepat dalam menjaga hati adalah memiliki kesadaran penuh terhadap serangan iblis yang selalu berusaha membangkitkan emosi-emosi negatif dalam jiwa kita, terutama dengan menciptakan keadaan yang tidak enak maupun yang menggoda di hadapan kita. Contoh sederhana, iblis dengan kuasanya mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang macet, membuat banyak orang yang terjebak macet itu jadi bisa memiliki emosi negatif seperti jengkel atau frustasi yang siap dilampiaskan kepada orang lain dengan berbagai tindakan yang jahat. Bayangkan suami yang pulang kerja lalu marah-marah kepada istrinya karena dipicu oleh rasa frustasi akibat macet tersebut. Pelajarannya adalah kita harus menang melawan keadaan, jangan dikendalikan oleh keadaan. Dalam situasi sulit apapun, masih lebih baik kita mengosongkan pikiran lalu berserah kepada Tuhan daripada terjebak oleh emosi hati yang salah. Sadarilah selalu bahwa lewat keadaan, iblis senantiasa ingin menipu manusia dengan pikiran atau perasaan negatif yang merusak. Segera tolak itu dengan doa dan firman Tuhan sebagai senjata, agar kita dapat mempertahankan kemurnian hati. Karena dari hati yang murni sajalah akan terpancar segala tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sanggup membawa kita keluar sebagai pemenang atas segala permasalahan hidup. Raja Daud adalah tokoh yang benar-benar nyata ada dalam sejarah. Bayangkan bagaimana bisa dari seorang anak biasa, bukan dari keluarga bangsawan, tetapi mampu menjadi pahlawan Israel. Bahkan juru selamat disebut harus lahir dari keturunan Daud. Semua karena Daud senantiasa menjaga hati, bahkan dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun, yakni peristiwa di Ziklag. Peristiwa yang dapat kita baca di 1 Samuel 30 itu mengisahkan saat Daud dan orang-orangnya sedang tinggal di wilayah bernama Ziklag. Suatu hari, mereka meninggalkan rumah untuk berperang. Ketika mereka kembali, mereka mendapati rumah mereka, yakni Ziklag, telah terbakar habis. Harta benda dirampas, bahkan para perempuan dan anak-anak itu ditawan. Sungguh Daud sedang menghadapi situasi yang sangat pahit. Ditambah pula dengan kenyataan bahwa Daud hendak dilempari batu oleh orang-orangnya sendiri yang turut ikut menderita. Akan tetapi, kita lihat bagaimana Daud tetap menjaga hati di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, dalam menghadapi situasi yang maha sulit itu, respon Daud adalah menguatkan kepercayaan lebih lagi kepada Tuhan. Dan kalau kita baca selanjutnya, Tuhan dengan caranya yang natural tetapi ajaib mampu mengangkat hidup Daud yang sudah di titik nadir itu menjadi pulih kembali. Sungguh dalam menghadapi masalah bahkan yang terburuk sekalipun, hendaklah respon Daud ini selalu menjadi respon kita yang bukan terjebak oleh pikiran yang negatif, melainkan memilih untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan.
Meskipun tidak sempurna, tetaplah percaya karena Tuhan akan menghargai setiap usaha kita untuk mau percaya kepadanya. Daud hanya manusia biasa, sama seperti kita. Jika Daud bisa, kita pun bisa. Haleluya, amin. Mengadopsi berbagai hikmat yang mengubah hidup. Ketekunan mendatangkan kemakmuran. Amsal 10 ayat 4 tertulis, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Meskipun kita hidup dalam kasih karunia, tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk mau bertekun ketika melakukan sesuatu, karena itu akan mendatangkan kemakmuran. Ini bukan hanya tentang kekayaan finansial, tapi juga di semua bidang kehidupan, baik dalam hubungan, pekerjaan, kesehatan, maupun pendidikan. Kekuatan kata-kata. Amsal 12 ayat 18 tertulis, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membangun atau menghancurkan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati, waspada, dan selalu siaga dalam menggunakan lidah. Kelembutan adalah kunci ajaib meredakan segala konflik. Amsal 15 ayat 1 tertulis, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seperti panas adalah lawan dari dingin, demikianlah kelembutan adalah lawan dari kemarahan. Di saat paling tegang sekalipun, tanggapan yang lemah lembut memiliki kekuatan untuk meredakan konflik. Bayangkan Anda ingin menegur orang berisik. Jika Anda menggunakan makian, maka akan terjadi konflik. Tetapi jika Anda lembut, bahkan hanya mengucapkan dipastikan tidak akan terjadi konflik. Nilai persahabatan dengan sesama. Amsal 27 ayat 17 tertulis, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Iblis ingin kita merasa bahwa kita adalah serigala pejuang yang sendirian atau lone wolf. Kenyataannya, Tuhan ingin kita menganggap diri sebagai domba yang membutuhkan kawanan sesama domba. Jika kita maunya berjalan sendiri, jatuhnya akan sombong, membuat hidup kita terhambat. Tuhan ingin menghancurkan roh independen kita, agar kita mau bersikap rendah hati dan mau bekerja sama dengan orang. Tetapi bagaimana jika orang lain yang tidak mau bekerja sama? Kata Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 41-42. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dengan berat hati, asalkan tidak melanggar kebenaran, saya ingin sampaikan bahwa kita yang terpaksa harus mengalah agar rasa kerjasama dapat tercipta. Akan tetapi, ingat selalu, Tuhan berkenan kepada Anda yang telah mengalah dan akan memberikan Anda ganjaran hadiah pada waktunya yang terbaik. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Kitab Amsal dipenuhi dengan hikmat ilahi karena dibuat berdasarkan ilham Allah Roh Kudus. Jika kita terapkan hikmat-hikmat ini ke dalam cara berpikir kita, maka perubahan baik secara langsung dapat kita rasakan, berujung pada transformasi total menjadi manusia dengan karakter menyerupai Kristus yang sangat dahsyat. Semua demi keberhasilan hidup kita. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.